Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Nyanyi sama-sama. Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Pikirannya tak terselami pikiranmu, dan tak terukur panjang. Dia setia, men. Waktu dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Pribadi itu hanya Engkau. Haleluya. Allah di hidupku. Katakan. Tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Hanya Engkau Tuhan dan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Proclaim. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik yang hadir di tengah-tengah kita. Nyanyi sama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Dia yang mencipta segala yang. Dia berfirman itu terjadi. Powerful. Dulu, sekarang, selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang. Dia Allah yang setia. Amin. Waktu dulu, sekarang, selamanya. Hanya mengundang semua kita bangkit berdiri, bebaskan roh saudara, angkat tangan, kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Aku sembah Oh Yesus. Haleluya. Hanya tiada
sekali lagi buat Allah yang baik, yang berjanji Yes. dan selalu menepati. Haleluya. Di dalam kehidupan kita, Dia Allah yang kuat. Dia katakan sesuatu saja, semua terjadi. Amin. Dia bilang terang, jadi terang. Dia ciptakan hanya dengan berkata-kata. Terima kasih buat Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu pagi hari ini dengan sukacita. Karena the joy of the Lord is our strength. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik-baik. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang luar biasa karena kemenangannya disediakan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Katakan bersama. Di dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Amin. Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku, di dalam jiwaku Tuhan kami rasakan kuasa yang dahsyat. Yes Lord. Imanku terus bertumbuh untuk raih kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah. Siapa? Berjalan ada di depanku. Come on, come on. Kemenangan hidupku semuanya. Semua bentengan runtuh. Puji Dia dan katakan di dalam seluruh hidupku Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidup bukan karena hebat kami Tuhan. Amin, amin. Come on. Di dalam jiwaku Tuhan dirasakan imanku terus bertumbuh untuk raih kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah. Dia selalu ada bersama kita, berjalan bersama dengan kita. Ada di depanku, kemenangan hidup. Semua, semuanya. Kami percaya Tuhan, mendengar suara-Mu yang dahsyat, mendengar suara-Mu. Bersama-sama nyanyikan takkan gentar. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku semua. Amin. Semua bentengan runtuh mendengar suara-Mu. Semuanya tepuk tangan begini di atas kepala. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan. Engkau pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia Untuk menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa
nyanyi sama-sama, balkon dan di bawah. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa nyanyi? Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Wah, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang penuh semangat untuk datang beribadah pada siang hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara sendiri. Luar biasa. Haleluya. Mari pada hari Minggu ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebagai satu korban. Saya bacakan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Di hari-hari yang sulit ini, mari tetaplah mengucap syukur. Amin. Pada saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita dikuatkan, iman kita dibangkitkan, keadaan kita juga bisa diubahkan melalui setiap ucapan syukur. Tetapi kalau omelan yang kita naikkan, keluh kesah yang kita naikkan, hari-hari kita menjadi lebih berat dari sebelumnya. Tapi pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mari Alkitab katakan sebagai satu korban, seperti sebuah persembahan yang terus harus dinaikkan kepada Tuhan, ucapan syukur kita, amin. Mari kita naikkan syukur kita di dalam pujian penyembahan kita. Kita bisa katakan Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu, terima kasih untuk semua yang sudah engkau perbuat dalam kehidupanku. Kita naikkan itu sebagai ucapan syukur. Saya percaya ketika ucapan syukur dinaikkan, Tuhan katakan itu memuliakan aku dan menyenangkan aku. Seberapa banyak di antara kita pada saat ini mau menaikkan syukur kepada Tuhan? Mari lambaikan tangan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita masuk ke dalam penyembahan. Dan kita membuka hati kita mau katakan Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur, kami mau menaikkan pujian, kami mau menaikkan penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Allah yang layak terima segala sembah. Puji syukur karena Kristus yang sudah mati menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami. Mengucap syukur untuk Kristus yang sudah memberikan jaminan kepastian akan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menaikkan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Amin.
Your name alone is beautiful. Your name alone is wonderful. Your name alone is powerful to take me out of my grave. Give me new life. Give me new life. Oh, under your presence, under your goodness. Oh, we praise you, Lord. We praise your name. We lift your name high. We give you all my life, babe. And will not hold you. The veils are before you. Silence echoes of sleep and wake. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. And do not hold you, the veils are before you. You silence echoes of sleep and wake. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Will now and forever, God, you reign. For yours is the kingdom, yours is the glory, and yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name! The name so powerful, can't stand. Well, nothing can ever break. It is the name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Chains are freed from death to life, and only by the name of Jesus, He gave His life for us, so we can have our life and give it back to the Lord. Give it back to the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Karena nama yang luar biasa itulah hidup kami diubahkan. Hidup kami disegarkan. Dan hidup kami saat ini punya makna. Dan hanya untuk memuliakan Tuhanlah hidup kami ada. Dan pujian yang kami bawakan, sembah yang kami berikan, kemuliaan yang kami naikkan, hanya layak diterima oleh nama yang luar biasa, nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama. Dan di dalam nama itu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang siap, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa nama Yesus nama yang berkuasa? Boleh katakan amin? Amin. Boleh katakan amin? Yang kencang boleh katakan amin? Amin. Haleluya. Hanya nama Yesus nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Segala kuasa takut pada nama Yesus. Sama-sama. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku, semuanya katakan termulia di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang perkasa Tuhan, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, semuanya berkaya seluruhnya di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama Yesus yang sanggup mengubahkan segalanya, amin. Yang percaya sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, Dia nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Kita mau percaya itu, katakan. Segala kuasa tunduk pada siapa saudara? Yesus Tuhan.
Dan hanya namamu yang layak ditinggikan di atas segalanya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Let's go church, let's sing.
percaya. Ya, satu-satunya Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Cukup semangat untuk mendengar firman Tuhan. Jangan sampai seperti perut saya ini yang maju pantang mundur, tapi biarlah maju tak gentar, tapi biarlah kita semua sungguh-sungguh siap untuk mendengar firman Tuhan. Ketika kita lihat proses dari eksposisi Daud ini selama sebulan ini, kita tahu dan kita mengulang sedikit apa yang sudah disampaikan oleh beberapa minggu yang lalu. Di minggu ke-1 kita melihat bagaimana Daud yang masih sangat belia. Dia tidak dihargai oleh orang tuanya. Tidak dihargai oleh kakak-kakaknya. Dia diremehkan. Memang dia masih sangat muda. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi pribadi yang kemudian kecewa, tawar hati. Ataupun dia kemudian benci kepada keluarganya. No, tidak. Tidak sama sekali. Justru dari situ kita melihat kualitas hati seorang Daud. Dari situ kita tahu ketika Nabi Samuel mengurapi Daud, kita tahu bahwa hatinya seorang yang tulus dan berpaut kepada Allah. Hatinya taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan ketika dia sudah diurapi pun sebagai calon dari the next king dari Israel, kemudian tidak kemudian menjadi arogan ataupun tidak kemudian menjadi pribadi yang sombong. No, sama sekali tidak. Dia menjadi pribadi yang sangat humble. Dia masih setia menggembalakan kambing dombanya yang cuma 2-3 ekor itu saja. Dia tetap melakukan hal yang biasanya dia lakukan. Di dalam penggembalaannya di padang rumput, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia bermain kecapi dan menaikkan pujian di hadapan Allah. Dan di dalam kesendiriannya itu, dia melatih kemampuannya untuk memakai senjata umban alih-alih. Dan senjata yang sangat sederhana itu, ketika Daud menyerahkan kepada Allah hidupnya, dia mempercayai Tuhan, senjata yang sangat simpel itu dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan raksasa Goliat. Hidup kita yang sangat sederhana, tetapi jika kita dedikasikan kepada Tuhan, hal yang simpel dari hidup kita, ketaatan kecil yang kita lakukan, maka Tuhan akan mempercayakan kepercayaan yang lebih besar di dalam hidup kita. Di minggu kedua kita melihat Daud ketika sudah sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik di dalam setiap peperangan. Kita melihat satu kata kunci yang penting di dalam kemenangan Daud. Mengapa Daud bisa mengalami kemenangan? Karena dia meyakini, dia melihat penyertaan Tuhan. Allah itu Immanuel di dalam kehidupan Daud. Allah itu begitu nyata di dalam kehidupannya. Allah bekerja, Roh Kudus mengurapi dia dan menguasai Daud. Sehingga Daud boleh mengalami kemenangan. Tetapi gara-gara hal ini, maka permusuhan itu mulai terjadi. Karena Saul tidak suka dengan kemenangan dan keberhasilan dari Daud. Dan minggu yang ketiga kita melihat ketika dia di Gua Adulam. Ketika dia berada sebagai seorang buronan pelarian. Karena dia melarikan diri, dia tidak kuat. Karena setiap hari Saul berusaha untuk membunuh dia. Maka dia kehilangan semuanya. Kehilangan istrinya. Dia kehilangan sahabatnya Yonatan. Dia kehilangan posisinya sebagai kepala pasukan. Dia kehilangan posisinya sebagai menantu raja. Di tempat Gua Adulam itu. Dia sendirian, dia bergumul. Dia menangis, dia berseru kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah pergumulannya itu, dia melihat bahwa malaikat Tuhan itu berkemah bersama-sama dengan dia. Meskipun dia dikejar-kejar Saul, dia menyadari betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dari semua proses yang kita sudah lewati dari kehidupan Daud selama 3 minggu ini, kita sadar bahwa Tuhan memproses hidup kita. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi pribadi yang biasa-biasa saja.
Tuhan ingin kita naik tingkat. Tuhan ingin kita mencapai suatu posisi di mana kita boleh menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Namun proses itu tidak otomatis bekerja di dalam hidup kita, autopilot. Kita harus mengusahakan, kita harus bekerja bersama dengan Tuhan. Kita harus menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Seperti halnya Daud. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap proses yang kita alami. Apakah Bapak Ibu akhir-akhir ini menyadari betapa beratnya hidup? Apakah kita sadar betapa Tuhan membentuk hidup kita lewat masalah-masalah yang kita hadapi? Siapa yang merasakan Tuhan membentuk hidup kita? Ada? Tepat sekali. Itulah anak Tuhan. Setiap kita pasti akan mengalami konflik, mengalami pencobaan, ujian. Dan semuanya itu yang mendewasakan kita dan membuat kita matang. Dan akhirnya kita tidak kekurangan apapun. Dan kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Dan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kita lanjut di dalam minggu yang terakhir ini. Kita akan melihat bahwa Daud mengalami suatu hantaman yang terbesar. Ini merupakan proses yang terakhir yang paling sulit yang dialami oleh Daud. Dia sudah melewati masa-masa yang berat di dalam krisis hidupnya. Tetapi ini adalah bagian yang paling menentukan di dalam kehidupan Daud. Yang pertama, ujian saat Tuhan itu terasa jauh dirasakan oleh Daud. Firman Tuhan pada waktu ini kita lihat, saya akan membacakan sekilas, di sini dikatakan, Daud berpikir di dalam hatinya, bagaimana mungkin, bagaimanapun juga suatu hari, aku akan binasa oleh Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain aku meluputkan diriku dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Kita lihat di sini di dalam posisi Daud dan bersama dengan para pengikutnya yang kurang lebih 400 orang pengikutnya. Tapi di bagian ini sepertinya itu sudah bertambah menjadi 600 orang yang menjadi pengikut dari Daud. Dia mulai kehilangan arah. Mereka mulai kehilangan identitas mereka. Mereka sudah mulai lelah dikejar oleh Saul. Kemana-mana mereka diserbu dan berusaha mereka menyelamatkan diri mereka. Di titik ini kita lihat kata-kata yang putus asa muncul dari kata-kata Daud. Tadi yang kita baca. Percuma. Akhirnya aku juga mati juga di tangan Saul. Percuma aku lari sana sini. Sama saja. Nanti ujung-ujungnya aku mati juga di tangan Saul. Itu yang dikatakan oleh Daud dengan pikiran, logika, dan perasaannya. Sehingga di titik itulah dia mulai tidak lagi dengar-dengaran suara Tuhan. Dia mulai lari, di dalam pelariannya itu, dia akhirnya menghamba kepada Akis, Raja Kota Gat. Kota Gat itu tempat aslinya Goliat. Ingat ya cerita itu beberapa minggu yang lalu. Jadi justru dia menghamba kepada Raja Akis. Dulu musuh, tetapi gara-gara dia dikejar-kejar Saul, dia akhirnya menjadi sekutu dari Raja Akis, Kota Gat. Sebenarnya hatinya sudah hancur di dalam posisi ini. Dia mendua hatinya. Dia seorang Israel yang sejati, seorang yang nasionalis. Tetapi akhirnya di posisi ini, Daud tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam depresi dan tekanan yang dia rasakan. Dia berpikir, ya wis lah, ya sudahlah. Mau bagaimana lagi gitu.
Dan kalau Daud bisa berkata-kata ketika dia berasa di Filistin, di tempat kota Gad itu, di Siklak, dia bisa bernafas lega. Baru kali ini aku bisa agak tenang, gak lari-lari lagi. Bisa tidur agak lumayan nyenyak. Daripada selama ini dikejar-kejar oleh Saul. Itu yang dipikirkan oleh Daud. Dia berpikir secara logis di dalam masa pelariannya itu. Tetapi kita lihat apa yang dialami oleh Daud dan para pengikutnya. Mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Mereka sekarang bersandar pada penopang yaitu Raja Akis dalam hal ini. Dia mulai mengandalkan manusia, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dari catatan Alkitab di kitab Mazmur kita lihat tidak ada sedikit pun mazmur, doa yang muncul dari Daud di dalam masa pelariannya di Siklak ini. Beda beberapa minggu yang lalu ketika dia berada di Gua Adulam. Kita bisa melihat penyerahan, ketaatannya, hatinya yang teguh kepada Tuhan. Tetapi di titik ini, Daud mencapai titik yang paling rendah. Dan dia tidak lagi memiliki penyerahan kepada Allah. Dia mulai bersandar kepada manusia. Abraham pun pernah mengalami itu bukan? Ketika menunggu janji Tuhan dan begitu janji Tuhan itu sepertinya tidak kunjung tiba. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu juga tidak datang. Maka dia berpikir Ismail mungkin anak yang dijanjikan Tuhan. Padahal itu bukan yang Tuhan janjikan bagi Abraham. Kita lihat bagaimana dengan Saul. Saul juga mengalami hantaman yang terakhir yang begitu berat di masa-masa ini. Kita lihat bagaimana dia berperang dengan Filistin. Dan ketika dia menyerang Filistin, Nabi Samuel itu tidak kunjung tiba juga. Dan akhirnya itulah yang membuat aku pikir, aduh ya opo iki, bagaimana ini Nabi Samuel ini. Gak datang-datang. Padahal musuh sudah di depan mata, Filistin. Akhirnya Saul berpikir, ya wis lah, ya sudahlah, kesuwen gitu ya. Akhirnya dia membawa korban bakaran kepada Allah. Terlalu lama Samuel, ya sudah, saya akan berikan korban kepada Tuhan. Jadi begitu lancang Saul mempersembahkan korban di hadapan Allah. Padahal itu bukan tugas wewenang seorang raja. Itu adalah tugas seorang imam, yaitu Samuel yang seharusnya mempersembahkan korban bakaran di hadapan Allah. Dan kita lihat juga akhirnya atas tindakan itu Samuel menegur dengan keras kepada Saul. Sejak hari ini Tuhan tidak lagi menunjuk engkau sebagai raja. Tuhan akan mengangkat raja yang baru yang akan menggembalakan Israel. Kita lihat di tengah-tengah keputusasaannya itu dia tidak lagi diakui sebagai raja di hadapan Tuhan. Dan juga Samuel, dia kemudian juga tetap mengalami peperangan yang begitu berat. Kemudian Filistin menyerang kepada dia. Dan dia begitu ketakutan, bergetar ketika musuh itu begitu kuat menyerang Israel. Dan kita lihat apa yang terjadi kemudian. Ketika dia sedang berada di dalam penyerangannya itu, dia mencari pimpinan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tapi dia begitu sering tidak taat kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk menghabiskan seluruh Amalek dan juga seluruh binatang jarahannya, tetapi justru dia menyisakan Raja Amalek dan juga binatang-binatang. Dipikir, ya sudahlah, nanti dipersembahkan korban, Tuhan pasti senang, pasti hatinya berubah. It's okay lah. Tapi tidak, Tuhan tidak butuh persembahan dan korban. Mendengar itu lebih baik daripada persembahan dan korban. Dan itu yang terjadi. Akhirnya Saul tidak lagi mendengar suara Tuhan. Saul tidak lagi mengalami pimpinan Tuhan. Dia tidak mendengar dari nabinya karena akhirnya Nabi Samuel meninggal di masa itu. Dan dia tidak lagi mendengar suara Tuhan dari Urim. Dan juga tidak melihat penglihatan ataupun mimpi dari Tuhan ketika dia mencari kehendak Tuhan.
Lalu kemudian bagaimana? Ketika dalam posisi terdesak dan dia selalu mengalami serangan yang begitu berat dari Filistin. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah. Kalau memang Tuhan gak berbicara lewat nabinya. Akhirnya dia berpikir, mungkin gak apa-apa aku memanggil wanita tenung. Supaya aku memanggil Samuel untuk datang. Akhirnya dia datang ke dukun paranormal untuk meminta Samuel itu datang menjumpai dia. Karena Samuel sudah mati pada masa itu. Tetapi ingat, kitab Ulangan 18 mengatakan bahwa itu merupakan suatu kekejian di hadapan Allah. Ketika seorang Israel memanggil arwah orang yang sudah mati, menyembah berhala, bermain dengan tenung, bermain dengan segala ramalan, itu adalah sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, orang yang demikian harus dibinasakan dari Israel. Dan memang demikian yang terjadi dengan Saul. Saul ketika dia bertemu dengan dipanggil roh Samuel itu, sudah pasti itu bukan roh Samuel. Karena Tuhan sangat melarang akan hal ini. Meskipun ada banyak tafsiran pro kontra di bagian ini, tapi saya percaya itu kuasa si jahat yang tampil untuk menampakkan diri seperti roh Samuel. Sehingga di sini kita lihat bahwa Saul akhirnya mencapai titik yang paling berat di dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, di mana kita mengalami masa-masa penantian yang begitu berat. Joyce Meyer pernah mengatakan satu statement yang sangat penting dan memberikan kita kekuatan kepada kita. Kesabaran bukanlah kemampuan kita untuk menunggu, tetapi kemampuan kita untuk menjaga sikap yang baik di dalam masa penantian itu. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika tiba waktunya, God will make a way. Tuhan akan membuka jalan kepada kita ketika kita tetap berserah dan mempercayai Dia. Bukan hanya kita manusia yang mengalami masa-masa penderitaan dan masa gelap. Masa-masa sulit di mana kita seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Seakan-akan janji Tuhan itu begitu jauh. Seperti yang dialami Daud dan Saul. Seperti yang juga kadang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Yesus, Allah yang datang menjadi manusia, Bapa tidak sedikit pun memberikan kompensasi. Bapa tidak memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi Yesus. Dia juga tetap mengalami masa-masa penderitaan yang rumit dan berat ketika dia menjadi manusia. Dan puncaknya di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Majalah Times pernah mencatat suatu kisah yang juga menceritakan tentang penderitaan Yesus. John Terrell, ketika dia masih usia 5 tahun, dia berkata, ketika aku studi di sekolah seminari, aku teringat kembali ketika aku masih kecil, aku melihat di depan mataku sendiri, mamaku dibunuh oleh teman laki-lakinya. Darahnya tercecer di mana-mana. Di kasur, di tembok, aku melihat jejak tangan darah dari mamaku. Di lantai, dan mamaku mati di depanku. Tetapi ketika dia memandang pada salib Yesus, memandang kepada Yesus, dia sadar, Yesus mati menderita bukan hanya untuk aku, tetapi Yesus juga menderita bersama-sama dengan aku. Dalam penderitaannya itu, Yesus menjadi teman dan sahabat.
Dia terlebih dahulu menderita bagi kita, engkau dan saya, Bapak Ibu. Yesus sudah melewati masa-masa penderitaan itu. Dia melakukannya bukan hanya untuk saya dan Anda, tetapi dia menderita bersama-sama dengan kita. Dalam pergumulan kita mengikut Tuhan, dalam proses waktu yang kita lewati, penderitaan yang kita lewati, masa-masa gelap di mana Tuhan seakan-akan tidak menjawab, seakan-akan Tuhan itu diam. Pandanglah kepada Kristus. Jauh sebelum kita mengalami masa sulit dan penderitaan itu, dia sudah melewati lembah kekelaman itu dan dia mati untuk kita. Di Taman Getsemani, seorang dokter menulis di dalam jurnalnya, Yesus mengalami yang kita sebut hematidrosis, yaitu kondisi di mana orang ketika menghadapi tekanan yang begitu berat, orang itu bisa mengalami kapiler-kapiler darahnya itu pecah. Kapiler-kapiler darah, pembuluh darah yang kecil di bawah kulit, yang dekat dengan kelenjar keringat, itu pecah. Sehingga sel darah merah itu mengalir ke saluran kelenjar keringat. Dan itu memang betul ada data klinisnya, ada kejadian demikian. Dan Yesus mengalami itu di Taman Getsemani. Di dalam pergumulan yang berat, dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan aku, Bapa, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sampai 3 kali dia bergumul. Dan sampai malaikat mengunjungi, menguatkan Yesus di Taman Getsemani. Dia melakukan itu untuk mewakili engkau dan saya di dalam masa-masa gelap hidup kita. Yesus bukan hanya mati bagi segala dosa dan kesalahan kita, tapi dalam penebusan dan kematian dan penderitaannya, Yesus menderita bersama-sama dengan kita. Dan dia bangkit, dia menang, dan akhirnya itu yang menjadi jaminan bagi kita, bahwa Tuhan Yesus menjadi contoh dan memandang kepada Yesus kita, supaya setiap perlombaan, setiap masalah, setiap kesulitan yang kita hadapi, janganlah kita mundur dalam setiap perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kita. Setiap kita dipanggil untuk melayani, setiap Anda dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Di dalam kondisi kita bermasalah sedikit pun, kita ada masalah, tapi di lain pihak, ada orang lain yang banyak juga bermasalah. Maukah kita melayani dan jadi berkat? Dan ketika kita mau jadi berkat, saya yakin kita akan juga diberkati oleh Tuhan. Kita akan dikuatkan di dalam pergumulan kita bersama dengan saudara-saudara kita di dalam komunitas, dalam kelompok kecil, di dalam komunitas umat Tuhan di gereja ini. Mari kita bertumbuh, saling menopang satu dengan yang lain. Poin yang kedua, poin yang terakhir yang kita lihat dari kehidupan Daud dan Saul, yaitu ujian iman kepada Tuhan. Di bagian ini kita tahu, Daud akhirnya ketika dia berada di Siklak, dia diserang oleh Amalek, dan semua yang ada di kota Siklak terbakar habis. Tidak ada sedikit pun yang bisa dipertahankan oleh Daud. Mereka terlambat. Semuanya sudah ditawan istri dan anak dari para pengikutnya. 600 pengikutnya kecewa kepada Daud. Daud, kau sebagai pemimpin gagal. Lihat kita sudah mendukung, mensupport kamu sebagai pemimpin. Tapi apa jadinya kita? Habis kita. Mereka hancur, pedih hatinya. Menangis meratap. Dan mereka hampir melemparkan batu kepada Daud. Mereka kecewa kepada Daud. Di tengah-tengah titik yang paling rendah dari Daud, kita melihat Daud akhirnya menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Di titik ini dia sadar bahwa dia selama ini sudah meninggalkan Tuhan. Dia mulai bersandar kepada manusia. Mulai bersandar pada Akis.
Selama 1 tahun 4 bulan dia tidak lagi mengalami persekutuan yang karib dengan Tuhan. Dia begitu kering, stuck, dan tidak mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Tidak ada satu mazmur yang muncul dari mulutnya ketika dia berada di Siklak. Meskipun dia merasa aman, tapi rasa aman itu rasa aman yang palsu. Tetapi di sini kita lihat, di dalam titik pertobatannya Daud sadar bahwa dia sudah mengambil kesalahan yang begitu fatal. Dan akhirnya di titik ini dia mulai menguatkan kembali hatinya, kepercayaannya kepada Allah. Dan dia kemudian bertanya kepada Abiatar, apa yang harus aku lakukan? Masihkah aku bisa mengejar orang-orang Amalek itu? Dan Tuhan menjawab, bisa. Dan engkau akan bisa membebaskan mereka. Janji Tuhan itu begitu luar biasa bagi Daud. Dan akhirnya kita lihat Daud berhasil membebaskan semua tawanan. Dan kita lihat Daud akhirnya mengalami kemenangan. Ini suatu yang mustahil. Biasanya di dalam peperangan gak mungkin tidak ada yang terluka. Tidak mungkin tidak ada yang mati, yang tertawan. Tetapi di sini dicatat Daud berhasil menyelamatkan semua anak istrinya dan juga anak istri dari pengikutnya. Dan semua jarahan dan harta mereka berhasil diselamatkan. Tuhan melakukan mujizat yang besar bagi Daud. Bagaimana dengan Saul? Saul di titik terakhir, dia mengalami pertempuran yang berat di Filistin. Dan anak panah itu mulai menembus di tubuhnya. Dia sudah sekarat di dalam masa-masa akhir hidupnya. Dia berpikir, dia meminta kepada pemegang senjatanya, hunuslah pedang ke aku. Daripada mereka mempermainkan aku, lebih baik aku mati bunuh diri. Tetapi pegawai senjatanya itu tidak mau, segan untuk melakukan itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Saul? Dia kemudian menghujamkan tubuhnya ke pedangnya itu. Orang Jepang demi kehormatannya mereka melakukan apa? Harakiri. Saul melakukan harakanan. Maksudnya dia juga mati, bunuh diri. Seperti Yudas ketika menyesal melakukan kesalahannya. Dia bukannya bertobat, dia bunuh diri. Saul juga demikian. Dia memilih untuk bunuh diri daripada di saat-saat akhirnya dia bertobat dan mencari Tuhan. Dia malah masih jaim, masih jaga image, masih menjaga kehormatannya. Seakan-akan, wis oke kayak posisi matiku wis oke lagi ya. Oke enggak ya? Baru dia mati. Bukan itu. Ya. Dan akhirnya ya kita lihat di kisah ini. Akhirnya kepala dari Saul dipenggal oleh Filistin. Dan mayatnya digantung di tembok Betsain. Dia dipermalukan. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Allah. Tapi siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Jadi kita lihat kesimpulannya dari Daud dan Saul. Daud mengalami proses dari awal pergumulan hidupnya. Dia diproses oleh Tuhan dan dia bertekun. Dan dia memperkuat imannya di titik krisis yang di akhir hantaman terakhir yang dia rasakan. Meskipun dia sempat melakukan kesalahan. Sedangkan Saul, sejak dari awal dia memang tidak mengalami proses. Dia diangkat karena dia memiliki fisik yang baik. Tetapi di sini kita lihat, dari awal dia juga tidak taat. Dia begitu lancang mempersembahkan korban di hadapan Allah. Melanggar kekudusan Allah. Dan kompromi tidak memusnahkan orang bangsa Amalek. Sehingga akhirnya mereka menjadi musuh bebuyutan. Karena Amalek tidak dibinasakan. Akhirnya di titik ini kita melihat Saul kehilangan semuanya. Kehilangan kerajaannya, kehilangan integritasnya, kehilangan imannya. Dia selama ini insecure dengan Daud. Selama ini dia membangun kepercayaannya pada dirinya sendiri, tidak kepada Allah. Dia takut
kepada Daud. Kekuasaannya digantikan. Tetapi justru karena dia tidak memperhatikan ketaatannya kepada Tuhan. Bahkan dia sampai memanggil arwah. Itu menjadi puncak dari kegagalannya yang tragis. Bahkan sampai akhirnya dia dibinasakan. Dia mati dengan bunuh diri. Jadi kita lihat apa yang dari Daud ketika dia melewati titik yang terakhir dari seluruh peperangan yang dia lalui. Akhirnya karena dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Daud akhirnya sudah melewati proses yang begitu berat. Dia kembali memperkuat kepercayaannya kepada Allah. Itulah yang membuat Daud akhirnya diangkat Tuhan pada waktunya. Dan dia menjadi seorang raja. Raja baru yang menggantikan Saul. Dari kisah Daud ini kita melihat segala jerih lelah kita di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Setiap kita pasti akan mengalami proses ujian, penderitaan, dan cobaan. Namun jika kita bersama Tuhan, tidak ada yang sukar bersama Tuhan. Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan menolong aku. Sebab itu aku tidak akan mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Seperti Daud mengalami proses yang begitu panjang. Biarlah kita tetap setia. Dan kita tidak meninggalkan Tuhan. Meskipun orang lain meninggalkan Tuhan. Di dalam setiap proses kita kehilangan penopang-penopang kehidupan kita. Tapi yakinlah Tuhan gunung batu yang kokoh buat kita. Jangan kita mengandalkan kepada manusia. Kekayaan, kehormatan dan kekayaan kita dan semua kesehatan dan fasilitas yang kita miliki. Semua itu berkat Tuhan. Tapi kita mengandalkan diri kita kepada Allah. Dan lihatlah Tuhan akan membawa kemenangan kepada kita. Seperti Daud menjadi raja, maka Yesus ketika dia sudah melewati masa penderitaannya, dia dimuliakan oleh Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dari sana dia memerintah. Dan ia akan datang kembali untuk menjadi hakim. Setiap mulut tidak akan bisa berkelit lagi. Terpaksa atau tidak akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja. Setiap lutut yang bertelut akan terpaksa ataupun rela mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita sudah melewati semuanya. Demikian firman Tuhan memberkati kita hari ini. Biarlah kita tetap teguh di dalam setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil roti, peganglah di tangan kanan. Mari kita berdiri, saudara. Yesus yang menjadi teladan kita, dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba.
Dia Allah menjadi manusia, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib bagi kita semua. Izinkanlah apa yang sudah Tuhan lakukan itu menjadi bagian dalam hidupmu. Biar roti yang di tanganmu ini menggambarkan tubuh Kristus yang sudah disalibkan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, diambilnya roti, dipecahkannya dan ucapkan syukur, katanya, inilah tubuhku yang sudah diserahkan padamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan makan roti ini dengan percaya bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita disatukan oleh kasih Allah. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan diambilnya cawan. Kata Tuhan, inilah cawan perjanjian baru. Sudah darah Yesus dicurahkan supaya kita yang berdosa diampuni. Dosamu yang merah seperti kermisi disucikan seperti salju. Mari kita percaya dengan meminum anggur ini bahwa semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh haleluya Jesus. Katakan mengucap syukur saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang indah, seluruh karyamu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu saat kau setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang indah, seluruh karyamu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ku takkan serindah Setiap proses yang kita alami dalam hidup kita, itu hanya untuk satu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan biarlah ini yang menjadi kekuatan kita pada saat kita akan kembali ke dalam rumah tangga, ke dalam pekerjaan kita. Proses itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ingatlah, Allah yang menyertai kita, Allah yang membangun kehidupan kita dalam proses itu. Mari jemaat Tuhan, mari pulanglah membawa berkat daripada Allah Bapa, di dalam cinta daripada Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, meneguhkan setiap janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi semua apa yang engkau kerjakan. Dan Tuhan menandai semua dengan keberhasilan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita berdoa. Amin, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. God has placed you in my heart.
in my sight. Two kinds of soul called for one purpose, to glorify and magnify His name. But the differences between us make it hard to go on. And we thought our dreams, our hopes were almost ended. Yet God gives grace to join us and to guide. There's a reason through His steadfast love we stand. Together in one harmony, forever you and I will be the light that's shining over us. Keep together, not apart, as we know He died on Calvary, giving us great destiny. No many troubles in our way, we will face it together, carry on. But the differences between us make it hard to go on. And we thought our dreams, our hopes were almost ended. Oh yeah, God gives grace to join us and to guide. There's a reason through His steadfast love we stand. Together in one harmony, forever you and I will be The light that's shining over us, keep together, not apart. As we know He died on Calvary, giving us great destiny. Though many troubles in our way, we will face it together.